Stop dulu. Sambil menunggu. Oke, kita lanjutkan tadi masalah software. Software kecerdasan buatan, saya rasa Anda sudah banyak tahu, contohnya ChatGPT, apa ya, banyak lah. Yang berikutnya adalah software mobile. Mobile itu kan artinya bergerak, ya. Laptop pun kalau bisa bergerak ya berarti termasuk dalam software mobile, software yang ada di laptop maksudnya ya. Ada lagi software-software yang ada di HP. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ada lagi software yang berdasarkan lisensi. Jadi ada dua, ada yang proprietary software atau software yang berlisensi atau yang menjadi hak milik dan software yang open source. Contohnya apa yang hak milik? Siska kita tuh termasuk hak milik ya. Software-software perbankan termasuk hak milik. Atau software-software yang kita bayar sebenarnya kayak Windows, ya kan? iOS itu kan hak milik dari produsen ya, hak milik dari pemiliknya. Open source contohnya apa? Kalau sistem operasi yang open source, Linux, apalagi. Sebenarnya Windows ini termasuk juga open source kalau bajakan, ya kan? Kalau bajakan. Ya ini ya. Nah, itu. Nah, berdasarkan jenis-jenis itulah tinggal kalian pilih nantinya yang bakal menjadi tugas kalian termasuk dalam kategori yang mana. Ya, termasuk artinya luas cakupan software itu sebenarnya luas cakupannya tinggal kalian pilih. Kalau saya menyarankan tugasnya itu sesuaikan dengan tempat kamu bekerja saja. Ya, tempat kamu bekerja saja. Jadi minggu-minggu depan kita sudah belajar bagaimana caranya menggunakan metode. Jadi minggu depan harus ada tema. Tema nanti saya buat di e-learning menu tugasnya. Kalian cuma menyebutkan temanya saja. Misalnya nih, pegawai di JM tadi, aplikasi stok barang di gudang misalnya ya. Nah, temanya dulu, metodenya nanti. Jadi kita buat temanya dulu, baru judul. Judul itu yang nanti untuk dimasukkan di tugas. Cari aja temanya. Misalnya, awak punya ide apa yang pegawai di BRI? Punya ide apa untuk tema tugas service? Ah, bisa, bisa. Nah, yang pasti, Nak, ya, yang pasti Ibu ketik dulu di sini. Yang pasti kan kita ini itu harus ada, Ibu nak ngetiknya di mana ya? Di sini Bella. Harus harus programnya itu di mana nih? Kok satu-satu ini ya? Ketik di sini deh. Program yang kalian buat itu harus punya proses, ya. Proses. Apa saja prosesnya? Yang pertama, calculating. Salah tulisannya. Calculating. Yang kedua, prosesnya itu adalah classifying. Yang ketiga itu adalah summarizing. Nah, saya jelaskan dulu. Apa itu proses? Artinya kita buat perangkat lunak atau program atau website atau aplikasi apapun itu harus punya proses. Contoh prosesnya minimal satu di antara tiga ini. Ya, kalau ketiga-tiganya lebih bagus lagi. Yang pertama adalah calculating, bahwa perangkat lunak yang Anda buat itu harus eh, ada perhitungannya. Calculating kan perhitungan. Nah, nambah, ngurang, ngali, bagi, akar, kuadrat. Nah, apapun itu yang berbau matematik itu termasuk dalam kategori calculating. Kayak sispo kita kan, KHS kamu itu ada calculatingnya ya. Ngitung mulai dari dosen. Dosen untuk mahasiswa dapat nilai A kan ada 4 komponen, ya kan? Tugas mandiri, kuis, mid dan UAS. Jadilah nilai kalian A, B, C, D. Setiap mata kuliah punya nilainya masing-masing, punya SKS-nya masing-masing, dikalikan, jadilah bobot. Bobot itu nanti mendapatkan IP. Setiap mungkin di akhir
di akhir kalian tamat akan ada, sekarang pun sudah ada IPK, ya indeks prestasi kumulatif. Nah, itu berarti ada perhitungan. Apa aja perhitungannya? Perkalian, penambahan, pembagian. Kurang KT di IP. Ada nggak di IP? IP kan kurang. KT kan perkalian, pertambahan, dan pembagian. Enggak KT di itu. Kurang ya. Itu calculating. Nah, yang berikutnya adalah classifying, pengklasifikasian. Contohnya apa? Misalnya saya pengen membuat klasifikasi siapa aja nilai di mata kuliah RPL kita yang mendapatkan nilai A. Jadi nanti keluar nih nilai si A, si B, si C, si D yang dapat A-nya baik. Itu klasifikasi. Ya, berdasarkan atau misalnya kamu bekerja di bagian penjualan, penjualan pengen tahu barang apa baik yang sering laku. Nah, klasifikasi berdasarkan barang yang sering laku atau yang banyak terjadi penjualan. Nah, itu klasifikasi namanya ya. Oke, yang ketiga adalah summarizing. Summarizing itu perangkuman. Ada yang masuk lagi tidak? Oke. Sedikit ya 13. Apa susah masuk mereka nih? Summarizing itu perangkuman. Misalnya IPK termasuk perangkuman, merangkum IP-IP tiap semester. IPK. Apalagi yang perangkuman, misalnya manajer penjualan ingin mengetahui laporan penjualan per bulan dengan merangkum penjualan per hari. Nah, itu perangkuman. Nah, program yang kamu buat minimal paling tidak ada satu atau mungkin ketiga-tiganya. Tidak boleh buat program jeruk makan jeruk. Ya, jeruk makan jeruk itu misalnya gimana? Misalnya gini. Sorry yang Zoom meeting ya. Dengar ke suara ibu nak ya. Kemudian outputnya nanti keluar misalnya dalam bentuk tabel aja. Tabel nomor misalnya. Ini. Ini namanya program jeruk makan jeruk. Tidak ada proses. Supaya tidak ada proses gimana caranya? Misal namanya ada di sini Dea Ananda. Yang kedua Ananda Nikola. Misal. Supaya ada proses kita buat klasifikasi. Oh, buat laporan nama misalnya mahasiswa yang ada di dalam namanya yang ada huruf misalnya Nanda. Oh, maksudnya klasifikasi. Nah, artinya proses ini apa namanya program ini supaya dia ada proses ya dibuat dong laporannya atau informasi yang dihasilkan minimal ada 3 itu tadi. Paham ya? Jangan buat program jeruk makan jeruk, tidak lulus, tidak boleh dalam laporan tugas akhir, skripsi, laporan magang dan sebagainya. Tidak bisa. Waktu kuliah, ada kakak kelas kami buat program tapi jeruk makan jeruk. Tidak kate prosesnya. Nah, harus ada proses. Ya, kalau mau skripsi, mau apa itu. Tidak mungkin lah kita buat capek-capek program, cuman tidak ada proses kan tidak mungkin buat pakai Excel, Word, PowerPoint. Iya, iya. Kalau nggak ada proses kan, untuk apa kita buat program? Nah ini, ya ini harus harus kamu ingat bahwa nanti tugasnya prosesnya harus ada 3 spesifikasi ini, ya. Oke, kita balik lagi nih contoh program yang open source. Silakan dibaca aja. Ada juga beberapa contoh yang lain. Kemudian ini contohnya juga yang juga sudah disebutkan tadi. Nah, ada juga yang perangkat lunak berdasarkan fungsionalnya. Yang pertama adalah interfacing. Ya, interfacing itu ada perangkat lunak yang menghubungkan sesuatu dengan perangkat keras tertentu. Misalnya perangkat lunak contohnya driver ya.
perangkat lunak yang mesti dihubungkan dengan perangkat keras atau interfaces dengan perangkat keras yang lain ya. Kayak misalnya kita nak pakai printer kan harus ada driver printernya gitu ya. Walaupun Windows 10 ke atas kurasa tidak mesti install driver ya sekarang ya, langsung connect. Atau mungkin pada saat kita install mesti kita instalkan driver kamera ya, keyboard dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu termasuk dalam kategori interfaces. Bisa saja misalnya kamu mau buat tugas masuk dalam kategori perangkat lunak yang interfacing, ya. Contoh misalnya di sini contoh lain driver kamera, handphone ya, perangkat keras yang lain, program interfaces misalnya untuk sensor suhu ya, macam-macam yang di medis ya. Oke. Nah, ada lagi kalau tadi interfacing yang kedua itu adalah operating system. Nah, sesuai dengan contohnya ada Windows, ada Linux, ada Xenix, ada iOS, ada Android. Artinya bahwa kita tidak bisa nih membuka PowerPoint tanpa ada Windows, ya kan? Artinya eh, sistem operasi itu perangkat lunak yang digunakan untuk membantu perangkat lunak yang lain supaya bisa beroperasi, bisa bekerja dengan kegunaannya masing-masing. Nah, banyak ya contohnya Windows. Windows baik, perkembangannya sangat pesat sekali. Mulai dari kami kuliah dulu, masih Windows 95, 98, 97, Windows XP, Windows Vista. Sekarang sampai Windows berapa? 11 ya? 11. Iya, tinggal kita pening nak mikir ke laptopnya naik-naik terus ini. Speknya naik-naik terus. Ya, Linux ya dengan variannya Unix dan seterusnya ya. Nah, ada lagi yang namanya berdasarkan fungsinya itu adalah program aplikasi. Nah, program aplikasi ini biasanya programnya sudah ada, tinggal kita pakai. Nah, itu termasuk dalam program aplikasi ya. Contohnya ya Office, program-program yang semuanya yang ada di sini aja kan termasuk program aplikasi yang ada di HP. Nanti kita pakai kan medsos, medsos sekarang banyak banget ya. Kalau zaman ibu dulu mungkin kamu pernah dengar nggak? Waktu zaman ibu kuliah ada namanya medsos MLRC. Belum lahir kamu ya. MLRC. Ah, zaman dulu kami hobi buka ini. Kuliah 90-an, 95 ke atas. Lah lahir belum? Belum kan? Ah, ibu pegawai di Bina Dharma tahun 2000. Belum lahir kan? Oh, sudah. Oh, ada yang sudah ya. Oke. Nah, jadi kami nyari negara. Ya, jadi dia banyak negara, tinggal kita connect ke negara mana yang nak kita chatting. Nah, zaman kami dulu sebelum ada Facebook. Setelah MLSC ada lagi, saya lupa namanya ya. Lupa ada satu lagi yang mirip-mirip Facebook tapi masih icon-iconnya masih sedikit. Baru Facebook B sampai sekarang. Kalau kurasa yang senang Facebook yang kelahiran tahun 70, 80, 90 kali ya. Yang masih senang Facebook ya. Kalau sekarang anak-anak muda ini TikTok ya. TikTok, X, Twitter X ya. Macam-macam ya. Kurasa yang dua ini pasti lebih paham. Nah, itu masuk dalam kategori itu ya dan lain-lain. Termasuk juga dalam nanti untuk merancang kita nanti kan merancangnya pakai UML. UML itu Unified Modeling Language. Nanti kita pakai use case diagram dan seterusnya. Silakan install aplikasi-aplikasi untuk bisa mendesain menggunakan UML. Salah satunya contohnya boleh pakai Asta, boleh cari di Google, boleh. Install di laptopnya masing-masing. Minggu depan harus bawa laptop ya. Atau kalau zaman dulu Ibu sering ngajar ke mahasiswa menggunakan rasional rules. Rasional rules tapi berat ini 400 megaan. Kalau asal lebih kecil kapasitas ininya. Silakan dicari di Google yang di Zoom meeting juga boleh cari Asta ASTAH ya atau rasional rules juga boleh. Boleh kamu pakai yang lain juga nggak apa-apa karena saya tidak akan menjelaskan mengenai aplikasi yang kalian pakai untuk mendesain. Bebas pakai pakai Microsoft Word pun sebenarnya bisa. Visio juga bisa. Tapi kalau pakai Microsoft Word kita nak gambar simbolnya siko-siko.
Kalau yang itu langsung, bebas, bebas. Yang kira-kira gratisan, free. Ya cari aja yang kira-kira gratisan. Nggak tahu cara makainya, jingok di YouTube. Kurasa banyak tutorialnya. Ya kan? Jadi aku nggak perlu ngajari kamu ya. Kalian kan generasi Z, Gen Z. Kalau ibu kan milenial. Harus, nggak boleh malas. Ya, untuk ngerancangnya nanti. Teorinya nanti kita akan bahas. Nah, ini contoh-contohnya, nak ya. Contoh-contohnya ya. Saya rasa ini masih contoh-contoh yang jadul ya. Jadi peranan perangkat lunak itu sebenarnya untuk menggantikan peran manusia. Ya, yang mungkin sekarang, yang dulu mungkin masih banyak birokrasinya, sekarang sudah tergantikan oleh komputer ya. Memperkuat peran manusianya, kemudian restrukturisasi peran manusia, ya. Yang pasti kalau kita mau membuat perangkat lunak yang baru, pasti ada restrukturisasi peran, ya kan? Struktur prosedur kerjanya berubah, yang selama ini misalnya berhadapan dengan banyak manusia, sekarang berhadapan mungkin dengan komputer, dengan laptop, dengan alat-alat yang lain ya. Ada lagi yang untuk hiburan, permainan ya. Eh, tapi ngeri ya sekarang-sekarang ini ya. Kalau untuk hiburan ini anak-anak kecil nonton, nah kan banyak dampak yang bisa kita lihat sekarang ya. Yang di kuburan Cino, Masya Allah. Ibarat kata, kencing be lagi belum lurus, subhanallah. Kamu jangan ya. Serem. Serem kan? Serem kan? Iya. Ada yang jual kue-kue itu juga kan yang dibunuh, yang dikubur kan? Yang dikubur. Subhanallah. Luar biasa. Itu gimana ya? Enggak. Iya. Iya dari bergaul, iya dari pergaulan juga. Dia kan pasti taunya dari temennya atau dari keluarganya. Iya, lah boleh megang HP, tidak dikontrol orang tua. Nah itu orang tua itu sangat-sangat berperan. Jadi nanti kalau kalian punya anak nanti kontrol lah anaknya masing-masing. Kecuali kalau dia sudah kayak umur-umur Anda mungkin tidak perlu lah ya karena sudah tahu plus minusnya, baik buruknya. Tapi kalau anak-anak itu kan mungkin dia udah tahu. Iya, dia nggak tahu kan itu berdosa, itu bakal mencelakai orang. Yang parahnya itu kan yang sampai membunuh. Iya, yang di Padang itu ya, yang gorengan itu ya. Iya, ada videonya kan dia lewat di situ. Nggak habis pikir gitu ya. Subhanallah. Nah, yang Zoom meeting ada berapa orang? 16. Sedikit. Yang Zoom meeting jangan mentang-mentang sudah Ibu absen, hilang kamu nak ya. Mentang-mentang linknya yang kedua. Nah ini ya, ini peran. Nah yang lain silakan dibaca aja. Kalau Ibu terus ke sampai 72 slide, nah sampai subuh bercerita terus kita. Ya, iya ini juga 20 menit lagi. Oke, saya buka sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau tanya, yang Zoom meeting boleh. Zoom meeting dulu ya. Yang Zoom meeting silakan bertanya, karena takut nanti hilang lagi. Ada yang mau ditanyakan, nak? Bu, izin bertanya, Bu. Ada yang mau? Oke, kalau Ya nggak ada, pakai sepatu juga. apa Bu, nak? izin bertanya. Ya Aldi? Itu kan kita nanti buat software, Bu. Ya, Itu hanya desain atau codingan pakai nggak coding kedengeran? gitu, Bu? Besar suaranya? Ya, Nanti kan itunya. kita nanti kan kita buat software begitu, Bu. Ah, Itu desain atau codingan masuk ke codingan gitu, Bu. iya, Iya, termasuk ngajar. codingan. Proyeknya Jadi menghasilkan perangkat codingan lunak. Proyeknya menghasilkan perangkat lunak. Nah, itu, Aldi ya. Bisa Aldi? jadi bukan hanya desain ya, Bu. Bukan. Usahakan, Baik, Bu. Terima kasih. ya, usahakan proyeknya menghasilkan perangkat lunak, diusahakan. Kalau ndak ibu paksa, ndak bakal bisa kamu. Eskom ya, malu lah Eskom masa tidak bisa buat program. Nah, Baik, gitu Bu. ya, Terima dia. kasih, Bu.
Oke, ada lagi yang Zoom meeting? Takut kaget ini mati sendiri. Nah, Ibu tutup dulu. Kalau yang di sini tidak masalah. Aldi kerja di mana, Di? Dibuka. Mengelola toko, Bu. Oh, toko di Palembang inilah. Ah, ah. Di Betung, Bu. Oh, di Betung, makanya nggak bisa hadir ya. Oke, nggak Mm-mm. masalah. Iya, Yang Bu. bagi yang bisa hadir boleh, boleh ke kampus gitu. Ada lagi selain Aldi? Daniel mau nanya, Nil? Cukup? Ada lagi? Anda Bu, lihat absen ya? izin nanya Bu, kasih Rus Ya, sama silakan. apa tadi Bu satunya Bu? Yang Apa nak? selain aplikasi Rus Selain itu aplik. Mm-mm. itu kan untuk desain activity diagram apa use case ya Bu ya? Oh, Kalau semuanya. yang Rus Nanti ini. teori tentang desain bakal saya jelaskan di minggu mungkin keempat atau kelima. Semuanya akan kita buat. Hmm. Semuanya akan kita buat. Makanya saya sudah buat template tugasnya. Ya, saya sudah buat template tugasnya. Awak ini merokok ya, Aldi ya. Asapnya kelihatan dari sini. Jadi template-nya sudah Ibu buat. Tugas itu nanti diselesaikan per minggu. Misalnya nih, hari ini materi tentang use case diagram. Anda selesaikan use case diagramnya, kumpul di e-learning. Minggu depan lain lagi, minggu depannya lain lagi kayak gitu. Jadi pas pada saat minggu ke-10 sudah selesai semua. Minggu ke-11 Anda buat video presentasi yang di-upload di YouTube. Tapi bagi yang bisa hadir, mungkin bisa presentasi di sini, di kelas. Ya, ada lagi? Oke, ada lagi Terima kasih yang Bu. yang di kelas? Ya, Kalau misalkan ngumpulnya telat, itu cak mana, Bu? Masih tidak bisa bisa. dikumpul nggak? Tidak bisa telat-telat. Jadi kalau saya sudah suruh, misalnya nih, minggu ini Ibu jelas ke teori tentang use case diagram. Ya, paling lambat biasanya saya kasih waktu 1 minggu. Jadi 1 minggu saya buka e-learningnya, waktunya sampai 1 minggu itu semua harus dikumpulkan di e-learning. Tidak mungkin hari ini Ibu ngasih materi, besok langsung keluar, tidak mungkin, Irfan. Ya paling biasanya 1 minggu. Nah, tidak mungkin 1 minggu itu tidak kamu selesaikan. Jadi harus tepat waktu, tidak boleh merah pada saat ngumpul tugasnya. Ya, apalagi presentasi harus semuanya kalau mau lulus. Oke, Irfan? Bu, makasih, Bu. Oke, ada lagi yang Zoom meeting sebelum saya tutup? Oke, kalau nggak ada, Ibu absen lagi. Nah, mati kan dia. Absen lagi, khawatirnya kakek kamu datang tapi tidak terabsen. Karena berhubungan nanti dengan Tadi nilai ya. Bentar ya. tadi Daniel belum absen Bu. Oke, ibu nanti ini dulu, ibu cek dulu. Yang belum absen nanti ibu panggil. Yang belum absen Sari Pertiwi ada? Oke, Ananda Hendrik Nikola nggak ada. Halaman kedua. Aditya Bagus Laksono memang tidak ada. Daniel Sidik tadi ya. Ada Bu. Oke, saya absen dulu. Oke, Daniel. Iya Bu. Daniel sudah. Melisa Anggraini tidak ada. Martina Serliani. Iya, ada, Bu. Martina ada. Pindriansa ada? Pindriansa? Oke, nggak ada semua ya. Oke, yang di kelas ini sudah semua ya? Absen ya? Oke, untuk yang Zoom meeting, Ibu tutup dulu ya, Nak ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Nah, di e-learning itu ya, saya lupa bilang, di e-learning itu sudah ada materi perkuliahannya, judulnya aja. Ada yang luring, ada yang daring. Untuk yang luring, boleh datang ke kelas atau Zoom meeting. Tapi pada saat daring, kemungkinan kita Zoom meeting. Ya, atau Zoom meeting, atau mungkin saya buat video. Anda dengarkan video Ibu itulah. Oke, saya buatnya cuman satu mata kuliah ini cuman 4 minggu yang daring. Yang sisanya enggak. Oke, saya rasa cukup untuk yang Zoom meeting. Ibu tutup ya, Ibu close ya. Baik Bu. Oke, Ya, wabillahi Bu, terima taufiq wal kasih. hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Waalaikumsalam.